Nah, kalau di dalam clustering itu sifatnya mengelompokkan berdasarkan kesamaan. Jadi misalkan saya punya mahasiswa satu kelas, saya ingin mengelompokkan jadi 2. Mahasiswa yang aktif dan yang tidak aktif. Maka yang saya lihat adalah kesamaan sifatnya. Oh, sifatnya yang aktif itu yang seperti apa sih? Yang misalkan dia selalu menjawab kalau ada pertanyaan. Jadi saya mengamati dan melihat kesamaan sifat. Jadi saya tidak tahu terlebih dahulu, tidak ada informasi terlebih dahulu bahwa si A ini adalah mahasiswa yang tergolong aktif. Tidak. Tapi dengan mengamati kesamaan sifat, oh nanti saya bisa mengelompokkan mahasiswa saya menjadi 2 kelompok. Ini kelompok yang aktif, ini kelompok yang pasif. Seperti itu. Itu ya. Itu clustering. Ya. Jadi sifatnya dia akan mengelompokkan berdasarkan kesamaan. Jadi yang sama itu akan dikelompokkan menjadi 1, yang tidak sama itu akan dipisah. Nah, contoh aplikasinya bisa dipakai untuk membagi pasar. Misalkan kita punya nasabah yang sangat besar, kita ingin sebagai seorang marketer, ya, saya ingin menawarkan sesuatu ke segmen pasar tertentu saja. Maka nasabah itu bisa kita bagi menjadi beberapa segmen pasar. Ya. Segmen pasar itu kita bagi berdasarkan kesamaan. Misalkan kesamaan dari gaya hidup, kesamaan dari data yang dibeli, dan sebagainya. Jadi data itu langsung saya bagi menjadi 3 berdasarkan kesamaan. Itu yang contoh dari clustering. Nah, tadi juga saya menyebutkan clustering dokumen yang kita dilakukan oleh Google itu juga termasuk clustering. Nah, ini ya. Oke, sekarang pencarian pola. Nah, pencarian pola ini adalah didasari oleh market basket analysis. Dasarnya adalah data transaksi belanja seseorang. Jadi misalkan di dalam kita transaksi ya, transaksi entah kalau sekarang masuk ke e-commerce, tapi kalau dulu itu misalkan di Giant dan sebagainya, saya punya data pengguna 1 misalkan, atau customer 1, dia membeli setiap kali belanja, dia selalu membeli bread, food, milk. Kemudian customer 2 itu dia membeli bir dan bread. Jadi rangkaian dari benda-benda atau item-item yang dibeli oleh nasabah ini dicari polanya. Karena secara real pun kita bisa mengelompokkan nasabah kita itu berdasarkan pola belanjanya. Misalkan ya, gampangnya gini, seseorang kalau membeli minyak itu biasanya juga membeli contohnya susu misalnya, terutama orang ibu-ibu rumah tangga ya, minyak, susu, ibu rumah tangga dengan dengan anak 1 yang masih kecil misalnya. Nah, itu polanya kita bisa amati. Nah, kemudian tujuannya dipakai untuk apa sih? Salah satunya dipakai untuk, pernah nggak mengamati kalau di Giant atau di itu, kita ada di tempat penjualan susu, tapi tiba-tiba di situ ada diselipkan misalkan permen, diselipkan, digantungkan produk permen. Nah, jadi penggantungan produk permen itu tidak asal ya, tidak asal artinya saya gantungkan aja di sembarang, tapi dia memperhatikan bahwa orang itu kalau membeli susu biasanya juga membeli permen. Berapa banyaknya dari nasabah saya, misalkan 80% melakukan itu. Ya, jadi salah satu penggunaannya bisa digunakan untuk promosi produk seperti ini contohnya.
Atau bisa juga untuk mengatur penempatan barang-barang itu di dalam supermarket itu. Jadi orang itu kalau membeli susu juga membeli minyak. Nah, agar memberikan kenyamanan bagi pengguna, maka tempatnya, raknya itu dibuat berdekatan. Kalau zaman dulu kalau belanja di Giant itu kan besar sekali. Saya awal-awal dulu tuh bingung kalau mau nyari ini harus lari lagi ke sana. Jadi waktu itu habis hanya untuk belanja, ya. Nah, kalau kita memperhatikan itu, maka atau orang yang punya toko itu memperhatikan itu, maka dia bisa mengatur raknya sesuai dengan kebutuhan yang paling banyak. Sehingga orang itu nggak harus muter-muter, ya. Kira-kira seperti itu. Waalaikumsalam. Masih belum selesai acaranya. Nanti saya ke sana ya. Oke. Nah ini ya, nanti coba diamati lagi, dibaca lagi, kira-kira seperti itu. Nah sekarang yang pola sekuensial bedanya apa sih? Nah biasanya pola sekuensial itu memperhatikan timeline. Jadi misalnya kalau dulu, zaman dulu toko buku itu, kalau saya dulu waktu kuliah itu sering beli buku itu misalkan kalau semester ini orang itu biasanya membeli buku visual C. Nanti di semester berikutnya orang itu selalu dia membeli misalkan database gitu. Dan itu berpola sehingga dengan memperhatikan timeline sekuensial dari data transaksi pembelian buku itu, si pihak penjual ini bisa menyiapkan misalkan jumlah produk yang lebih besar, misalkan kalau oh nanti semester ini pasti banyak yang beli ini, saya siapkan lebih banyak, misalkan seperti itu. Itu bedanya antara analisa asosiasi dengan pola sekuensial. Jadi ada timeline-nya dan berurutan. Nah kalau yang asosiasi tadi tidak ada urutannya, ya pokoknya bersamaan, gitu ya. Nah, bedanya dengan regresi apa? Nah, regresi itu biasanya dipakai untuk memprediksi yang bernilai, punya nilai angka ya, atau bilangan real. Contohnya memprediksi harga saham. Asal bukan saham binomo ya. Kalau binomo itu bukan tidak bisa diprediksi dengan regresi. Karena itu terserah bandarnya mau dinaikkan, mau diturunkan kan gitu. Nah, jadi melihat tren kenaikan saham itu bisa diprediksi dengan teknik regresi dunia. Jadi bullshit kalau ada yang mengatakan bahwa binomo itu bisa dilakukan pencarian dengan pola AI dan sebagainya, itu bullshit ya. Jadi dia tidak bisa karena dia adalah hanya dua, binary 0 dan 1, ya dan tidak. Jadi kalau regresi itu sifatnya bukan 0 dan 1 gitu ya. Itu contohnya untuk regresi. Nah, kemudian untuk anomaly detection itu apa? Anomali itu sesuatu yang tidak ya. Izin apa menyampaikan jika waktunya sudah habis, Bu. Iya, sebentar. Karena ada mata kuliah yang lalu. Ya, 5 menit lagi. 5 ya, menit. terima kasih, Bu. Ya. Jadi bedanya dengan anomali deteksi itu apa? Anomali itu berarti sesuatu yang tidak sama dengan yang lain. Jadi dia deteksi, fraud detection ya. Jadi sesuatu yang tidak sama dengan yang lain. Nah ini challenge-nya itu adalah dari sisi dimensionalitas, dari sisi kualitas, dari data yang sangat heterogen, lalu jumlah yang sangat besar, kemudian juga dari data yang kepemilikan data dan sebagainya. Oke, ada sedikit kuis sekitar 5 menit lah, nggak sampai.